Pancasila inilah yang akhirnya menjadi sumber hukum dari seluruh aturan yang ada. Makanya kalau ada aturan entah itu undang-undang, peraturan daerah, perpres dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu kan ada beberapa kewajiban negara. Salah satunya adalah mensejahterakan rakyatnya, kemudian mencerdaskan, kemudian menjaga ketertiban umum dan sebagainya. Ini menjadi tujuan negara sebenarnya, ada di dalam pembukaan undang-undang itu. Banyak detail banget, menyangkut seluruh masyarakat loh, dan itu bisa diaplikasikan hingga saat ini. Berarti mereka ini kayak punya visi ke depan yang sangat luar biasa nggak sih? Wah, luar biasa jauh. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sem dapat jumpa lagi menemui Anda semua dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai begitu ya terkait dengan permasalahan yang ada di Jawa Timur, yakni salah satunya tentang hari lahir Pancasila. Wow, bagaimana nih kira-kira masyarakat Jawa Timur menyikapi hari yang bersejarah ini, dan bagaimana juga anggota Dewan yang tentunya sudah hadir di studio ini yang akan berbicara mengenai topik yang sangat luar biasa ini, di mana ini merupakan topik yang menurut saya topik yang penting karena ini menentukan arah dari bangsa kita, kiblatnya bangsa kita, boleh dikatakan demikian. Mohon maaf kalau salah, nanti bisa direvisi begitu ya sama anggota Dewan yang sudah hadir. Nggak mau dipanggil Pak katanya, panggilnya Mas Dewan. Baiklah kalau begitu, beliau adalah dari fraksi PDI Perjuangan dan ini merupakan dari Dapil 6 Malang Raya dan saat ini berada di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana beliau lebih Komisi A ini konsentrasinya tentang pelayanan publik karena banyak sekali tugasnya di dalamnya, tapi singkatnya adalah pelayanan publik. Inilah dia Mas Saifuddin Zuhri SHI atau yang biasa kita sapa dengan Mas Fudin. Assalamualaikum Mas Fudin. Waalaikumsalam Mbak. Mas Dewan, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat. Saya senang sekali bisa berjumpa karena ini dari Malang Raya begitu ya, bukan bermaksud apa ya, karena saya sama Malang begitu ya. Gitu ya. Jadi auranya kita langsung sama begitu rasanya. Sama-sama Arema ya. Sama-sama Arema. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Tadi juga sempat melaksanakan rapat paripurna juga. Banyaklah kegiatan yang sudah kita lakukan untuk hari ini. Wah, dan sore-sore ketemu sama panjenengan di GTV ini, luar biasa. Menyenangkan sekali. Nah, Mas Fudin, kalau bicara mengenai hari lahir Pancasila, tadi saya sempat di awal mengatakan ini kiblatnya bangsa Indonesia, betul nggak sih kalau saya ngomong demikian? Jadi Pancasila itu adalah filosofi Grundslag, pandangan hidup. Artinya bahwa Pancasila ini menjadi dasar dari negara kita. Nah, kalau kita tahu bahwa saat itu ketika masih proses terjadinya penjajahan oleh negara-negara Belanda, kemudian ada sekutu dan sebagainya itu, baru di tahun 1945 di bulan April kalau tidak salah, ketika terjadi Jepang sudah kalah, kemudian dibuatlah panitia untuk membentuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah atas dasar apa Indonesia itu merdeka. Maka disepakatilah oleh para pendiri bangsa kita namanya Pancasila. Pancasila inilah yang akhirnya menjadi sumber hukum dari seluruh aturan yang ada. Makanya kalau ada aturan entah itu undang-undang, peraturan daerah, perpres dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu. Kompasnya ya. Iya. Kompas ya, luar biasa. Menuntun arah bangsa kita memang. Betul sekali. Dan bulan Juni ini kan bulan yang istimewa begitu ya, Mas ya. Karena betul. Kan sering disebut sebagai bulannya Bung Karno, ya kan. Dan beliau adalah founding father, salah satunya ada founding fathernya Pancasila, salah satunya begitu kan ya. Nah, apalagi fraksi PDIP ini kan selalu concern begitu ya dengan peninggalan dari founding father kita nih. Nah, bagaimana nih pandangan dari Mas Fudin sendiri sebagai anggota dari fraksi PDIP ini? Ya, jadi memang persoalannya adalah kebetulan saja ketika Pancasila itu dipidatukan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni, kemudian Bung Karno itu lahir di tanggal 6 Juni, meninggal di tanggal 21 Juni. Nah, akhirnya kan bagi partai kami di bulan Juni ini adalah bulan Bung Karno. Kenapa? Karena di situ ada hari lahir Pancasila, di situ ada hari lahirnya Bung Karno, di situ ada hari wafatnya Bung Karno. Nah, oleh karena itu partai kami menganggap bulan Juni ini adalah bulan Bung Karno. Tapi bagi negara kita bahwa Pancasila itu dilahirkan pada tanggal 1 Juni sehingga layak untuk diperingati, untuk diamalkan,
bahkan paling tidak untuk diamankan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kan kita ini negara yang luar biasa besar, Mbak. Betul. Dari jumlah suku bangsa yang juga ribuan, kemudian bahasa kurang lebih 731 kalau tidak salah, kemudian agamanya ada 6, keanekaragaman kita ini kan, perbedaan kita ini kan luar biasa. Dan ini benar-benar menjadi rahmat kalau di Indonesia. Yeah. Kalau ada perbedaan itu adalah rahmat, di Indonesia ini sebenarnya perbedaan ini menjadi rahmat benar. Karena mereka semua ternyata bisa rukun, bisa bergotong royong, bisa bersatu. Kalau kita lihat bangsa lain, satu suku bangsa aja mereka terjadi peperangan dan lain sebagainya. Nggak usah saya sebutkan lah negaranya kan pasti tahu sendiri. Tapi sudah di Indonesia kan luar biasa. Benar. Nah, kalau bicara soal peran Komisi A nih, Mas Fudin, Mas Dewan kita nih ya, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur nih bagaimana nih perannya dalam turut menjaga marwah dari Pancasila? Apalagi di bulan-bulan Juni ini ya, hari lahir Pancasila. Yang pasti setiap 1 Juni itu kan pemerintah provinsi juga merayakan hari lahirnya Pancasila. Ya. Kemudian di dalam mitra kerja kita termasuk di Kesbangpol, karena ini kan juga membawai ormas-ormas dan lain sebagainya, Kesbangpol. Di Kesbangpol ini juga intent juga terkait dengan sosialisasi, seminar-seminar terkait dengan Pancasila. Apalagi sekarang kan di era saat ini, era digital, ini kan banyak hoak-hoak yang masuk. Akhirnya orang bisa terpengaruh dan lain sebagainya. Pendidikan terkait Pancasila ini paling tidak sekedar pendidikan yang orang membaca secara formal, tapi bisa lewat cerita-cerita, bisa lewat kartun-kartun, lewat media sosial itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Nah, kreativitas kita mensosialisasikan Pancasila ini yang paling penting kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita juga mendorong kepada Kesbangpol paling tidak kreativitas dalam bagaimana kita menjelaskan terkait Pancasila dan lain sebagainya itu juga terus kita dorong. Syukur-syukur nanti pemerintah provinsi akhirnya bagaimana dimulai 1 Juni ini terus kemudian menganggarkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pancasila. Full 1 bulan begitu ya? Iya, nggak harus full 1 bulan lah, tapi paling tidak bagaimana masyarakat ini juga bisa tahu, bisa mengenang dan sebagainya. Kita lihat contoh aja di media sosial kadang-kadang orang ditangkap ketika berkendara misalkan disuruh membaca Pancasila, ada yang tidak hafal. Iya, Apalagi tidak, apalagi mengamalkan. Ya, betul sih. Padahal kalau para pendiri bangsa kita berpesan itu ada 3 hal sebenarnya yang harus dilakukan. Apa saja nih? Yang pertama adalah camkan. Nah, jadi Pancasila itu harus kita camkan. Paling tidak kita mengetahui, kita memahami, kita mengerti. Habis itu amalkan. Amalkan artinya kita mempraktekkan. Di Pancasila itu ada yang terkait dengan persatuan. Nah, sesama anak bangsa bagaimana kita caranya rukun, kita caranya bersatu dan lain sebagainya. Nah, itu ada amalkan. Yang ketiga adalah amankan. Jangan sampai lagi diganggu-ganggu urusan ada perubahan Pancasila dan lain sebagainya. Ada yang kepingin mengganti dengan ideologi lain. Nah, ini kan juga sudah malah sangat ekstrim kalau sampai begitu. Padahal ini bagi para pendiri bangsa sudah selesai terkait dengan Pancasila ini. Sudah ijab kabulnya seluruh pendiri bangsa yang saat itu sidang di BPUPKI waktu itu. Ya, betul. Nah, kalau tidak salah kan sempat melakukan BPUPKI itu kan panitia Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk oleh Jepang waktu itu. Nah, kemudian mereka ini bersidang para pendiri bangsa. Ada kurang lebih sekitar 73 orang kalau tidak salah yang bersidang. Ini dari semua elemen. Ada kelompok Islam, ada kelompok kebangsaan, ada umat Nasrani dan lain sebagainya. Ini semua bersidang. Menentukan atas dasar apa Indonesia ini merdeka. Ada yang bersidang di hari pertama tanggal 29, ada yang hari kedua. Baru di hari ketiga itu Bung Karno menyampaikan pidatonya. Nah, disitulah Bung Karno menyebutkan terkait dengan Pancasila. Waktu itu ada 5 poin yang disampaikan oleh Bung Karno. Yang pertama adalah terkait dengan kebangsaan, kemudian yang kedua terkait dengan internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga terkait dengan persatuan, keempat terkait dengan keadilan sosial, yang terakhir terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Waktu itu begitu. Makanya ada kelompok yang garis keras menyatakan,
Pancasila ini kalau bagi Bung Karno ketuhanan ada di pantat, kan ada yang begitu juga. Padahal tidak, maksud Bung Karno adalah bagaimana kita berikhtiar dulu baru bertawakal, kira-kira begitu. Nah, akhirnya dari pidato ini Bung Karno menyampaikan kalau tidak setuju dengan Pancasila bisa diperas menjadi 3 sila atau trisila, sosioekonomi, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Bagi yang tidak setuju bisa diperas lagi menjadi ekasila, bergotong royong. Nah, inti dari Pancasila itu pada hakikatnya adalah gotong royong. Nah, ini yang disampaikan di dalam pidato itu waktu tanggal 1 Juni 1945. Nah, setelah ini selesai, kemudian BPUPKI ini rapat lagi antara tanggal belasan di bulan Juni juga. Makanya tanggal 22 Juni diputuskanlah yang namanya termasuk membuat persiapan undang-undang sampai pembukaan UUD itu di situ. Baru diputuskanlah 22 Juni terkait dengan Piagam Jakarta itu. Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, itulah. Itu sejarahnya di situ. Di 22 Juni ini juga bersidang. Waktu itu ada 9 orang mewakili BPUPKI. Jadi ketua sidang waktu itu menyampaikan sudah dipimpin oleh Bung Karno sebagai ketua. Kemudian 9 orang ini bersidang menentukan terkait dengan rumusan Pancasila itu yang menjadi Piagam Jakarta. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, nah 18 Agustus Bung Hatta sebenarnya, Bung Hatta melobi kepada kelompok Islam. Kita kepingin bahwa yang namanya Pancasila ini terkait dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dihapus saja. Diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Bung Hatta yang punya ide seperti itu. Karena untuk menjaga persatuan Indonesia. Betul. Itu ada referensinya, nanti bisa saya jelaskan di bukunya memoir tentang Bung Hatta itu dijelaskan begitu. Nah, Bung Hatta akhirnya melobi kelompok Islam dan alhamdulillah kelompok Islam ini mau. Mengerti. Maka jadilah ketuhanan yang Maha Esa dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu. Jadi antara 1 Juni kemudian antara 22 Juni sampai 17 Agustus, ini satu rangkaian sejarah yang tidak bisa dipisah. Dan ini sudah selesai. Ibaratnya Pancasila ini sudah selesai menjadi perdebatan para pendiri bangsa yang luar biasa. Ini adalah karya besar lah. Karya besar founding father kita kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Itu. Keren sekali ya, dan keren, ini benar-benar nilainya yang sangat pas dengan kondisi yang ada di negara kita, dan itu tidak perlu diganggu-gugat lagi begitu ya, Mas Udin ya. Kan itu ada cerita itu. Iya, benar. Ceritanya siapa itu? Dialog antara Bung Karno dengan Presiden Yugoslavia kalau tidak salah, Bos Tito atau siapa itu, saya lupa. Nanya, dialognya begini, kalau sepeninggal Bung Presiden Yugoslavia itu meninggal, apa nanti yang akan sampean tinggalkan kepada rakyat Yugoslavia untuk menjaga negara Yugoslavia? Dia bilang, saya akan siapkan tentara yang sangat kuat. Kayak gitu. Tapi Bung Karno ditanya balik, kalau Bung Karno nanti meninggal, apa yang Bung tinggalkan untuk menjaga negara Indonesia? Bung Karno menjawab, saya meninggalkan Pancasila, karena dengan Pancasila inilah maka rakyat saya akan bersatu. Begitu. Waduh, luar biasa. Tujuannya mulia lah. Founding father kita. Wow, tapi ngomong-ngomong Mas Pudin ini latar belakangnya apa nih sebelum menjadi anggota Dewan? Apakah guru sejarah begitu? Enggak, Mbak. Tapi memang saya tuh jujur waktu sekolah suka banget dengan pelajaran sejarah. Jujur. Justru malah enggak, Mbak. Oh begitu ya? Apa nih latar belakangnya? Saya itu waktu kuliah, saya kebetulan kan ya kuliahnya itu rata-rata latar belakangnya itu agama. Baik. Mulai dari MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Nah, begitu kuliah itu masuk jurusan bahasa Arab waktu itu. Oh, oke. Masuk jurusan bahasa Arab. Baik, terus? Pas masuk jurusan bahasa Arab, karena waktu itu saya menganggap wes sinau bahasa Arab lah, gue iso maca ilmu-ilmu pengetahuan berdasarkan kitab-kitab itu ya. Kemudian masuk organisasi di GMNI. Jadi semester 1 itu saya sudah masuk organisasi namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI. Begitu masuk, loh kok enggak cocok ya saya. Tapi kuliah saya sudah di STAIN waktu itu, STAIN Malang. Nah, dulu kan di bawahnya IAIN. Pindah jurusan kan enggak ada yang umum, Mbak. Akhirnya pindahlah yang ada mambu-mambu hukumnya itu di hukum Islam, akhwalus saksiyah. Tapi konsennya sebenarnya kalau linier dengan jurusan itu ya menjadi penghulu.
menjadi mutin, di KUA begitu ngocennya. Karena yang diajari terkait dengan perkawinan, undang-undang perkawinan, terus terkait dengan warisan, wakaf dan sebagainya. Jadi urusannya adalah urusan-urusan yang agama. Cuman akhirnya nyelentang masuk di politik ini. Tapi memang ada panggilan ke sana begitu kan, sehingga akhirnya kok baiklah saya akan melayani masyarakat dalam dunia politik ini. Kalau terkait dengan itu memang sejak awal ketika kuliah itu memang sering mendampingi ya. Pernah mendampingi masyarakat yang kena persoalan tanah. Dulu waktu GMN itu tahun berapa ya saya? 2000 sekian kalau nggak salah, itu menggerakkan ribuan orang untuk demo sempat, Mbak. Waktu itu ada persoalan tanah. Nah, kita dorong untuk itu juga pernah. Terus pas selesai kuliah itu masuk di lembaga terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, nangani masalah program-program kemiskinan kayak gitu. Pendamping sosial lah, kira-kira begitu. Baru terus bareng dengan Pak Ahmad Basara jadikan tenaga ahli sebelumnya di KPU Kota Batu, sampai kemarin sudah kamu nggak ikut saya aja lah terjun di politik, kira-kira begitu. Terus akhirnya nyalek ini. Dan dipercaya rakyat dan ya. Alhamdulillah berhasil. berhasil. Wow, tepuk tangan. Berkat restunya panjenengan semuanya. Berarti ini katanya baru periode pertama nih ya. Periode pertama. Sebagai wakil rakyat. Betul, periode pertama. Oke, sejauh ini bagaimana nih keluhan dari masyarakat khususnya terkait dengan Pancasila kalau dari pandangan Mas Fudin nih. Kalau kita bicara anak-anak muda sekarang lah bisa dikatakan demikian. Tantangan dari anak muda kalau menurut Mas Fudin apa sih untuk era saat ini untuk mereka bisa mengenal founding father kita, Bung Karno itu? Ya, founding father sebenarnya banyak ya, bukan hanya Bung Karno. Oh baik ya, banyak, adalah Bung Karno. Cuman memang yang waktu itu pidato terkait dengan Pancasila adalah Bung Karno. Ya. Tantangan sekarang ini sebenarnya lebih berat. Jadi di tengah era kemajuan teknologi yang luar biasa ini, ada dampak positif tentunya. Informasi menjadi lebih cepat, kemudian kegiatan-kegiatan apapun itu bisa dibantu lewat digital sehingga lebih cepat. Tapi dampak negatifnya itu ternyata juga luar biasa banyak. Misalkan terkait media penyebaran hoak. Ini kalau negara tidak melakukan filterisasi terkait dengan konten-konten atau berita-berita yang hoak, itu kan akhirnya lama-kelamaan kan sudah ada tertanam di dalam pikiran anak-anak muda kita. Sehingga dia tidak memfilter, dia tidak melihat secara detail, oh yang benar kebenarannya ini seperti apa. Begitu kesalahan-kesalahan yang terus diulang, akhirnya dianggap oleh mereka sebagai kebenaran, yang hoak-hoak itu. Kemudian di samping itu juga perekrutan dan penyebaran ideologi transnasional. Saya kasih contoh, orang sekarang kadang-kadang melihat urusan ideologi transnasional, misalkan LGBT dan lain sebagainya, itu kan hanya ditampilkan di video-videonya Facebook dan lain sebagainya. Itu kan banyak itu, Mbak. Betul. Ini kalau mereka nonton terus lama-lama kan juga bisa mempengaruhi mereka. Dan di negara lain itu ada beberapa yang sudah dilegalkan. Bahkan sampai anaknya presiden sendiri yang melakukan seperti itu. Kawin sesama jenis. Padahal kalau di negara kita kan tidak mungkin melaksanakan hal kayak gitu. Ini akhirnya mereka juga bisa melakukan. Contohnya juga terkait dengan ideologi transnasional yang kepingin merubah Pancasila dengan ideologi khilafah misalkan, sampai orang yang mau melakukan bom bunuh diri. Itu kan tidak ketemu face to face dengan orang, disadarkan itu kan tidak. Tapi mereka hanya di brainwash lewat media sosial, lewat secara online saja, sampai akhirnya terpengaruh dan mau melakukan pemboman bunuh diri. Padahal nggak pernah ketemu. Sederhana aja misalkan dialog di media sosial atau di internet atau aplikasi apa menjelaskan tinggi mana antara kitab suci sama Pancasila, kan pasti orang menganggap tinggian Pancasila, tinggian kitab suci. Nah, pasti orang beranggapan kan begitu. Padahal kan nggak bisa dibandingkan urusan agama dengan urusan kenegaraan terkait dengan ideologi ini. Tapi mereka mencokokinya begitu, brainwashnya begitu, sehingga lama-kelamaan pasti akan terpengaruh ini akhirnya, sampai akhirnya berani melakukan aksi bunuh diri, karena dianggap pemerintahan ini adalah pemerintahan yang togut, dia bukan bagian dari khilafah dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya kalau ini tidak kita filter dan kita juga tidak melakukan hal-hal yang sangat kreatif dalam rangka menanamkan ideologi Pancasila ini, lambat laun pasti akan berkurang dan pasti akan berdampak lah terhadap kondisi negara kita. Mayoritas saja bahkan di beberapa survei
terkait dengan Pancasila, terus dirubah dengan ideologi khilafah, itu kan sudah menginjak berapa persen? Keningkatannya itu kan mulai dari angka 1 digit sampai di atas 2 digit sekarang. Nah, oleh karena itu penting bagi kita, terutama di pemerintahan juga, itu untuk terus melakukan sosialisasi terkait dengan Pancasila. Bahkan kalau perlu, pendidikan moral Pancasila itu yang sempat dihapus di era reformasi ini dikembalikan lagi lah. Karena dampaknya pasti juga akan ke sana. Begitu, Mbak. Nah, kalau ngomongin soal bulan Pancasila ini ya, bulan Juni ini, kira-kira kalau kegiatan orasi ilmiah tuh masih relevan nggak sih kalau menurut Mas Dewan nih? Kami menganggap itu masih relevan. Karena orasi ilmiah, kalau kita lakukan dalam bentuk lomba-lomba, itu kan juga akan melatih peserta didik untuk melakukan pidato. Tapi dia ketika pidato tidak tahu materinya, kan juga tidak mungkin. Betul sih. Ya. Pasti begitu dia mau pidato, mau orasi, akan belajar. Oh, apa sih sebenarnya? Misalkan ada orasi ilmiah terkait Pancasila atau lomba pidato terkait dengan Pancasila, itu kan mau nggak mau akan belajar. Nah, ini yang memang kalau di partai kami itu Ibu Ketua Umum memberikan instruksi terkait dengan hari lahir Pancasila ini harus diperingati, ada upacaranya. Pemerintah mungkin upacara, tapi secara kepartean kader-kader kita itu juga melaksanakan upacara. Jadi mulai dari pengurus PAC, ranting, itu upacara semua tiap hari lahir Pancasila. Begitu juga ketika 17 Agustus pasti juga melakukan hal yang sama, ada upacaranya. Kemudian disuruh melakukan lomba-lomba, termasuk lomba orasi ilmiah, lomba pidato, kayak gitu, Pak. Termasuk kalau yang pinter ngelukis, lomba ngelukis Bung Karno itu juga ada. Macam-macam kreativitas yang dilakukan oleh teman-teman partai, kebetulan yang PDI Perjuangan seperti itu. Jadi kita selalu mengisi terkait dengan bulan Juni ini, hampir penuh 1 bulan harus melakukan kegiatan. Termasuk juga sarasehan kebangsaan terkait dengan Pancasila. Itu wajib dilakukan. Wajib banget. Wajib banget. Luar biasa. Baiklah, kalau gitu kita isi tenggorokan kita dulu dengan air minum, iya, ya sejenak. Sayang kalau nggak diminum. Betul ini, sekali, monggo. Ini kalau bahasa Arabnya ma'ul abyad, Mbak. Baik. Air putih. Siap. Baik, kita masih ngobrolin soal hari lahir Pancasila gitu ya, Mas Fudin, Mas Dewan kita dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan Mas Fudin, bicara Jawa Timur, ada nggak sih pergub begitu ya yang dihadirkan untuk bisa menjaga Pancasila ataupun juga untuk menjaga nilai-nilai Pancasila begitu, Mas Fudin? Ya, terkait dengan itu kalau pergub secara spesifik terkait dengan Pancasila itu memang masih belum ada ya, belum ada. Saya justru kepikiran ada pertanyaan dari panjenengan ini dalam rangka mengisi Pancasila ini kalau bisa ada pergubnya, ini juga menarik. Ide ya, boleh ya. Dari JTV inilah saya akan berikhtiar, nanti saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Komisi A. Iya, jangan lupa nama saya disertakan nanti. Oh siap-siap. Nanti saya sertakan. Itu dari penting menurut saya, Mbak, karena penting. Iya, betul ya. Kalau ada pergub yang mengatur terkait dengan itu kan penting. Di mana ya? Di Jogja atau di mana itu? Yang ketika pagi hari terus ada menyanyikan Indonesia Raya pada berhenti semua. Ya? Solo apa Sempet Jogja ya. itu lupa. Jawa Tengah setahu saya. Nah kayak gitu itu kan penting. Paling tidak kan bagaimana masyarakat kita itu akhirnya juga mengetahui. Oh iya ya benar ternyata Pancasila ini menjadi penting. Oh Pancasila menjadi ideologi yang bisa menjadi pemersatu kita semua. Coba zaman bisa bayangkan misalkan Indonesia dirubah ideologinya menjadi ideologi khilafah atau ideologi apa begitu. Orang yang ada di Bali kan pasti juga nggak terima dan pasti ingin memecahkan diri. Betul. Menjadi negara sendiri. Kemudian di Papua, di mana kan pasti akan begitu. Makanya udahlah, yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh pendiri bangsa ini terkait dengan kesepakatan membentuk Pancasila. Jadi Bung Karno itu mengatakan, Bung Karno itu bukan menciptakan Pancasila, tidak. Tapi Bung Karno ini menggali, beliau membaca sejarah bangsa Indonesia, kondisi masyarakat Indonesia, sampai akhirnya mencetuskan yang namanya Pancasila. Ini hasil dari galian Bung Karno. Bukan beliau menciptakan, enggak, tapi beliau menggali di buminya Indonesia itu. Oleh karena itu, kebetulan hasil galian ini disepakati oleh seluruh peserta, para pendiri bangsa waktu itu, akhirnya terciptalah atau terbentuklah yang namanya Pancasila itu. Jadi memang sudah luar biasa lah ini. Sudah luar biasa. Banyak
banyak negara-negara lain yang mengakui Pancasila ini iya, kehebatan Pancasila. Karena dengan melihat keanekaragaman yang luar biasa ini, kok bisa bersatu ya, kok gak sampai terpecah belah ya, sampai kayak gitu. Ternyata yang menyatukan adalah Pancasila. Pancasila, wow, kita berikan tepuk tangan dong buat Pancasila. Nah, Mas Pudin, kalau bicara, berarti kalau gitu pergubnya itu belum ada ya, yang khusus mengatur ya? Terkait dengan itu pergub memang belum ada, tapi memang ada perda nomor berapa ya, itu yang isinya termasuk juga terkait dengan toleransi. Esensinya terkait dengan toleransi, menjaga toleransi. Tapi secara pergub terkait Pancasila tidak ada. Tapi kalau ada pergub terkait dengan toleransi itu juga sudah ada. Artinya bahwa pergub ini itu juga mengambil dari apa yang menjadi tujuan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, itu juga ada. Tapi saya yang menarik yaitu pergub tentang Pancasila kayaknya juga penting juga ini. Boleh ya, masih bisa dirapatkan bersama itu ya. Masih bisa jangan lupa nama saya nanti ya, sertakan. Mas Pudin, saya pengen ngomong sejarah lagi boleh ya? Karena saya jujur banget suka banget dengan sejarah, apalagi terkait dengan Pancasila ini. Kalau bicara pada saat 1 Juni tadi Mas Pudin sempat menyampaikan ya bahwa Bung Karno menyampaikan ada pidato yang kemudian dikenal dengan pidato lahirnya Pancasila. Ya kan, Bung Karno menggariskan ada 5 prinsip itu loh Mas Pudin, yang menjadi dasar filosofis Indonesia Merdeka. Lah kalau menurut Mas Pudin sendiri, apakah dasar tersebut tuh intinya masih relevankah dengan kondisi kita saat ini yang digitalisasi, kemudian kita tahu semuanya benar-benar serba instan seperti ini menurut Mas Pudin? Sangat relevan. Sangat relevan ya? Sangat relevan. Jadi ideologi kita, Pancasila ini kan menjadi pandangan hidup. Ngomong terkait dengan persatuan, terkait dengan kebangsaan, terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan mufakat atau demokrasi, ini kan semua ada di Pancasila, Mbak. Nah, kalau misalkan kita tidak berpendapat dengan pemilihan secara langsung atau pemilu seperti ini, berarti kan harus merubah dulu yang namanya Pancasila. Wis digawe sistem kerajaan kan harus merubah dulu yang namanya Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu di sila keempat diatur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita pacaran nih jadi. Iya. Di sila keempat itu kan sudah jelas disebutkan bahwa kita ini menganut sistem demokrasi. Menganut sistem demokrasi. Nah, ketika kita menganut sistem demokrasi, akhirnya ada turunannya undang-undang. Misalkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilihan umum. Nah, Undang-Undang Pemilu. Nah, ini kan dasar awalnya itu kan dari Pancasila itu sendiri, turunnya menjadi undang-undang itu tadi, sampai akhirnya ada undang-undang terkait dengan pemilu dan sebagainya, undang-undang terkait dengan pilkada dan sebagainya. Itu makanya sangat relevan kalau urusan Pancasila ini. Walaupun kita masih sependapat dengan demokrasi, ya tetap relevan urusan demokrasi. Berarti walaupun zaman berubah tetap relevan dia, keren banget ya. Apalagi urusan tujuannya itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun belum merata. Sedang diusahakan bersama dengan para wakil rakyat juga yang berjuang. Kami mempercayakan suara kami ke wakil kami ya, salah satunya Mas Pudin ya. Karena intinya di situ sebenarnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya di dalam undang-undangnya itu kan akhirnya UUD 45 begitu disepakati di dalam pembukaan itu kan di pembukaan itu di samping menjelaskan terkait dengan Pancasila 18 Agustus itu sesuai yang kita baca bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama tadi, itu kan ada beberapa kewajiban negara. Salah satunya adalah mensejahterakan rakyatnya, kemudian mencerdaskan, kemudian menjaga ketertiban umum dan sebagainya. Ini menjadi tujuan negara sebenarnya, ada di dalam pembukaan undang-undang itu. Termasuk di situ disebutkan terkait dengan Pancasila 5 sila itu tadi. Kemudian undang-undangnya baru dibuat. Undang-undangnya. Undang-undangnya ini dibentuk dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Makanya ada pasal yang bumi air dikuasai oleh negara, digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, sampai kayak gitu. Saya membayangkan waktu perumusan tuh mereka nggak tidur pasti ya. Iya. Karena perumusannya kan sangat banyak, detail banget, menyangkut seluruh masyarakat loh, dan itu bisa diaplikasikan hingga saat ini. Berarti mereka ini kayak punya visi ke depan yang sangat luar biasa nggak sih? Luar biasa jauh. Ya, betul. Apa yang ada di pikirannya para pendiri bangsa, saya kadang-kadang kalau baca itu, ini luar biasa ya para pendiri bangsa itu. Berpikir untuk kepentingan bangsa Indonesia jangka panjang. Jadi kemerdekaan itu kan ibarat jembatan emas.
Nah, kita dulu dijajah oleh Belanda, kemudian dibodohi pendidikannya, dibatasi dan lain sebagainya. Karena jajahannya Belanda itu kan pasti dibodohi, Pak. Karena untuk diambil sumber daya alamnya. Nah, tapi kalau yang jajahan Inggris diajari sekolah. Karena dia kan produksi kain-kain dan lain sebagainya. Jadi kudu pinter deh. Rata-rata terkait dengan industri kalau jajahannya Inggris. Pasti diajari dan sebagainya. Tapi kalau yang Belanda ini kan dibodohi kita, dibodohkan. Nah, oleh karena itu begitu terus ini merdeka, dia berharap bahwa kemerdekaan ini jembatan emas. Jembatan emas menuju apa? Menuju masyarakat yang adil dan makmur. Karena selama kita dijajah oleh Belanda tidak pernah merasakan keadilan dan kemakmuran, harapannya dengan kemerdekaan ini menjadi jembatan emas untuk menuju keadilan dan kemakmuran. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tadi. Ini yang paling penting dan memang harus terus kita ya kita perjuangkan untuk keadilan dan kesejahteraan ini. Betul. Walaupun agak gimana gitu kan tetap harus berjuang. Benar. Apalagi ini harus kita tularkan terus anak cucu kita ya kan? Iya. Di tengah gempuran kondisi yang saat ini. Luar biasa ini gempurannya. Betul sekali. Nah, salah satu tantangan yang ada sekarang ini juga selain teknologi yang begitu pesatnya begitu ya. Satu lagi banyak perang yang saat ini ada begitu ya, seperti kita tahu Israel Palestina begitu kan. Kemudian juga ada Rusia dan Ukraina. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Dewan Pancasila ini tetap bisa tangguh untuk bisa menjaga toleransi juga persatuan dari negara kita? Ya, memang dunia ini sedang tidak baik-baik saja ya. Tapi kita baik-baik saja. Kondisi negara kita, terus intervensi negara itu kan intervensi negara-negara luar itu kan sebenarnya juga sangat luar biasa. Betul. Jadi peperangan yang ada di Ukraina dengan Rusia, kemudian peperangan yang ada Israel dan Palestina, ini mau nggak mau pasti akan berdampak di Indonesia. Baik dampaknya secara ekonomi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Kalau kita sampai terjadi konflik atau persatuan ini mulai terganggu di Indonesia, jangankan orang negara lain, semakin mudah pasti akan masuk untuk menyerangnya. Kita sudah pernah timur-timur lepas dari Indonesia. Ini yang semua ini harus kita jaga lah. Memang persatuan. Di tengah persatuan itulah pentingnya Pancasila untuk hadir dan difahami serta diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena benar-benar penting ini. Karena yang menyatukan ini adalah itu semua. Kalau kita bersatu, insya Allah tantangan dari luar apapun bisa kita hadapi lah. Gotong royong intinya. Kita bergotong royong secara bersama-sama. Insya Allah ancaman-ancaman dari luar itu bisa kita lakukan. Kita bisa kita hadapi. Oke. Nah, Mas, mungkin boleh sedikit kita flashback ya. Gimana sih ceritanya sejarah dari hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 itu, Mas? Ya. Jadi waktu itu ada 73 orang yang melakukan sidang BPUPKI ini, semuanya ini mereka ikut melaksanakan sidang. Di dalam sidang itu mereka menyampaikan pendapatnya, pendapat yang diminta oleh pimpinan sidang. Nah, mereka minta atas dasar apa Indonesia ini merdeka. Baru di hari pertama, ini mereka ada yang menyampaikan, ada Prof. Yamin dan lain sebagainya, itu menyampaikan semua. Selama 3 hari berturut-turut. Terakhir di 1 Juni itu baru Bung Karno yang menyampaikan terkait dengan Pancasila itu. Memang saat itu Bung Karno ketika menyampaikan Pancasila itu tidak seperti yang kita lihat sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan, tidak seperti itu. Tapi Bung Karno waktu itu menyampaikan ada 5 poin Pancasila. Makanya yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah terkait dengan kebangsaan, kemudian yang kedua terkait dengan internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga terkait dengan mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang memang dipidatokan. Nah, mereka begitu berembuk pidato dan sebagainya, kok semuanya sependapat dengan yang disampaikan Bung Karno. Sudah, Pancasila ini aja lah yang kita sepakati. Nah, akhirnya dirumuskanlah dalam sebuah kata-kata seperti yang menjadi sekarang ini. 22 Juni jadi Piagam Jakarta, kemudian dirubah lagi. Makanya kalau di Piagam Jakarta itu pembukaan UD-nya sama. Hanya masalah sila Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa itu yang akhirnya ada perbedaan. Baru dihapus di tanggal 18
Agustus 1945 itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang saya ceritakan tadi adalah idenya Bung Hatta itu ya. Cuman memang ada yang menarik, Mbak. Apa nih? Yang waktu sidang kedua yang 22 Agustus itu, 22 Juni, itu memang ada 8 orang yang bersidang saat itu. Pertama, yang diketuai oleh Bung Karno. Ini karena perintah Dr. Rajiman ya, selaku ketua sidang. Ada 8 orang. Itu 4 dari golongan kebangsaan, yang 2 dari golongan Islam. 4 dari kebangsaan. Terus yang golongan Islam itu ada Ki Bagus, Hadi Kusumo, sama Kiai Haji Wahid Hasyim. Lainnya antara Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, M.A. Maramis, Otto Iskandar, kemudian ada lagi Karto Hadi Kusumo, itu semua golongan kebangsaan. 4-2. Yang 1 Bung Karno sebagai ketua BPUPKI, yang sidang kedua itu. Nah, akhirnya bagi Bung Karno, ini tidak imbang, karena lebih banyak golongan kebangsaannya. Bung Karno mengusul bagaimana kalau golongan Islam ditambah lagi. Baru akhirnya menjadi 4 kelompok nasional, golongan kebangsaan, yang 4 lagi menjadi kelompok Islam. Bung Karno berada di tengah-tengah sebagai ketua. Makanya yang sampai sidang di tanggal 18 Agustus itu dan 22 Juni itu menjadi 9 orang. Jadi sudah benar-benar terwakili antara kelompok Islam sama kelompok kebangsaan ini. Kebangsaan tidak hanya sekedar dilihat kelompok nasionalis, tapi di situ ada kelompok yang dari perwakilan agama non-Islam. Begitu. Itu sejarahnya demikian ya. Betul, Mbak. Luar biasa. Nah, Mas tadi kan menyampaikan bahwa memang Pancasila ini kan sangat relevan sampai kapanpun, karena memang para founding father kita punya visi jauh ke depan yang sampai saat ini pun itu masih bisa diaplikasikan di negara kita untuk Pancasila tersebut. Nah, tantangan dalam momentum Hari Lahir Pancasila untuk mengenalkan Pancasila ke anak-anak usia dini seperti apa kira-kira? Jadi di era digital ini memang banyak, Mbak, tantangan untuk mengenalkan Pancasila. Gak usah jauh-jauh, anak saya aja dia itu seneng melihat handphone. Begitu melihat handphone, kalau yang diajarkan terkait dengan delok Pancasila, delok sejarah itu sih mending. Mesti melihat film-film yang lucu-lucu gitulah, yang produk-produk dari luar itu kira-kira begitu. Kalau boleh tahu usia berapa? Usia SD ya? SD. Itu sukanya begitu sudah. Makanya sampai saya ajarkan, handphone ini digunakan untuk pengetahuan, mencari informasi kalau zaman tidak tahu. Kalau dulu lihat bahasa Inggris kebingungan aja harus buka kamus, membuka beberapa lampiran. Sekarang kan lewat handphone aja kan sudah bisa. Saya kasih tahu begitu. Ya pelan-pelan memang harus diajarkan. Tantangannya benar-benar luar biasa. Apalagi kalau urusan yang ada di teman-teman yang generasi SMA, kuliah. Itu mereka ini kan gaya hidupnya kan juga sudah mulai berubah. Zaman sampean kuliah, zaman saya mungkin teman-teman lebih sering untuk melakukan diskusi, untuk melakukan bikin grup diskusi kecil atau bedah buku dan sebagainya. Sekarang kira-kira ada nggak kayak gitu? Kan sudah mulai berkurang jauh, Mbak. Saya yang di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus waktu itu, begitu melihat adik-adik saya yang di ekstra kampus sekarang, itu sudah mulai berkurang. Diskusi dan lain sebagainya, bedah buku itu juga sudah mulai berkurang. Beda dengan zaman kita ketika 97, tahun awal 2000-an awal itu berbeda. Makanya ini tantangannya semakin kompleks. Kalau kita mengajarkan Pancasila, urusan literasinya dan lain sebagainya, kalau bisa juga dalam bentuk visual, sehingga mudah dipahami. Kalau yang anak-anak kecil dalam bentuk kartun. Atau kita tidak langsung menuju Pancasilanya, tapi ngomong terkait dengan persatuannya, gotong royongnya. Begitu misalkan ada dokumenter film pendek terkait dengan gotong royong. Habis itu akhirnya disebutkan, sebenarnya gotong royong ini adalah pengawalan dari sila-sila yang ada di Pancasila. Kayak gitu kan enak. Pelan-pelan gitu. Jadi memang harus benar-benar kreatif. Harus benar-benar kreatif. Tanpa itu kayaknya juga berat. Kalau hanya sekedar kita kasih, ini loh buku, silakan kamu baca, lahirnya Pancasila, ini loh buku terkait dengan Pancasila. Itu kayaknya juga sudah agak berat. Apalagi kan kondisinya juga kayak gini. Berarti edukasinya harus benar-benar menyesuaikan dengan zaman ya? Benar. Edukasinya harus benar-benar menyesuaikan zaman. Nah, untuk peran fraksi PDIP sendiri dan juga Komisi A DPRD Jatim untuk upaya terus membumikan nilai-nilai Pancasila di era zaman sekarang ini bagaimana? Ya, kalau terkait dengan fraksi kami, sudah menjadi tanggung jawab kita selaku anggota Dewan itu
apa yang kita lakukan itu juga harus dilaporkan. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila, kemudian pelatihan, sosialisasi, sarasehan, itu pun juga harus kita laporkan. Jadi kita juga diwajibkan melakukan itu, Mbak. Kayak 17, di bulan Juni aja sudah diperintah sama Ibu Ketua Umum, kita harus melaksanakan seminar atau sarasehan terkait dengan Pancasila. Ada lomba desa-desa Pancasila yang menerapkan kegotong royongan. Oh, banyaklah yang itu yang kita lakukan. Komisi A, saya akan berusaha untuk mendorong yang pasti terkait dengan paling tidak bagaimana hari lahir Pancasila, termasuk juga implementasinya dan lain sebagainya ini bisa diperdakan. Sehingga yo Mas Ano ndak ketok tulisannya tiba-tiba ono umbul-umbul sampai pelosok-pelosok. Ada Pancasila, itu kan juga mengenalkan Pancasila kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur. Kalau di Malang Raya sendiri gimana nih untuk bulan Pancasila ini? Oh, kalau di Malang Raya padat, Mbak. Kan banyak kampung Pancasila juga nggak sih? Ada, kan? Sempat. Kan sempat ada lomba kampung Pancasila juga. Betul. Dan itu penilaiannya kan macam-macam. Penilaian terkait dengan kerukunannya, toleransinya, gotong royongnya. Ini menarik. Dan memang kalau itu dilombakan, akhirnya juga menjadi motivasi. Kalau misalkan ada pemerintah daerah yang melombakan, misalkan Gubernur Jawa Timur melombakan Desa Pancasila, artinya di mana desa itu bisa menjaga kerukunan, bisa menjaga persatuan, bisa menjaga toleransi. Nah, itu kan otomatis desa-desa ini akan berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Ini salah satu kita meningkatkan untuk bagaimana mengamalkan Pancasila itu begitu. Jadi ide-ide kreativitas yang harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, entah itu pemerintah daerah, entah itu akademisi, entah itu yang jadi kepala desa atau RW, itu penting untuk dilakukan. Kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri terkait dengan hal ini. Harus bekerja secara bergotong royong. Yes, betul. Gitu. Kayaknya perlu juga dibikin kompetisi begitu ya, tingkat provinsi ya. Iya. Desa-desa atau kampung Pancasila. Oh, iya, penting itu, Mbak. Penting banget. Putri Pancasila atau Putra Pancasila. Nah, Duta Pancasila. Iya, betul. Ini belum ada ya sekarang ya? Di Malang ada Duta Pancasila, dilakukan oleh teman-teman pemuda Pancasila. Tapi tingkat provinsi? Saya nggak tahu kalau tingkat provinsi ya. Kalau ada Duta Pancasila, daripada tambahin lagi ada Putri Indonesia, ada Putri. Ya boleh ya, sebagai ini semakin. BPIP juga melakukan itu kayaknya. BPIP. Kalau ini kita dorong itu kan bagus, Pak. Bagus. Betul. Menarik itu. Menarik sekali. Penting itu. Sangat penting sekali karena ini yang terkait dengan kompas dari bangsa kita, ya kan. Apalagi dari founding father kita yang punya visi jauh ke depan. Wah, ini sangat luar biasa. Nah, pastinya juga kalau ngomong Jawa Timur ini kan juga sangat berbangga sekali ada tokoh Soekarno yang lahir dan juga wafat di Jawa Timur. Betul. Gitu ya. Nah, Surabaya dan juga Blitar ini adalah tempat-tempat yang bersejarah untuk Bapak kita Bung Karno, begitu kan? Nah, supaya sejarah Bung Karno ini bisa tetap dikenalkan ke banyak kalangan, itu apa yang harus dilakukan kira-kira? Ya, apa yang menjadi tempat-tempat bersejarah itu paling tidak bisa dijadikan tempat-tempat edukasi atau tempat-tempat wisata atau tempat-tempat studi banding. Kalau di Blitar kan menurut saya kan sudah lumayan lah. Ada perpustakaan Bung Karno, di situ banyak buku-buku para pendiri bangsa dan lain sebagainya, ada makamnya. Nggak tahu saya kalau di Surabaya ini tempat lahirnya sekarang jadi apa ya, Mbak? Tahu nggak? Tempat lahirnya. Bung Karno kan dilahirkan di Surabaya tuh. Itu kira tempat waktu lahir. Sekarang jadi nanti kita cek bersama ya, Mas ya. Saya orang Malang kebetulan. Kita akan cek bersama Mas Budi setelah acara ini ya. Kita cek bersama-sama. Baik. Nah, jadi memang tempat-tempat bersejarah itu harus benar-benar dilestarikan. Harus dilestarikan. Tapi setahu saya sih memang ada kayak tempatnya yang di Surabaya itu jadi kayak sedikit museum, jadi mereka bisa berkunjung. Saya pernah tahu sih, kalau saya tidak salah ingat ya. Museum ya? Betul, dijadikan museum. Kalau saya tidak salah ingat ya. Nanti kita akan cek bersama-sama Mas Budin. Saya juga lupa itu. Betul, baik. Nah, Mas Budin, saya yakin yang pada saat ini tengah menyaksikan tidak hanya mereka yang berada di, maksud saya mungkin generasi-generasi, mungkin tidak hanya generasi seperti Mas Budin begitu ya. Ada juga mungkin Gen Z yang tengah menyaksikan gitu ya. Ada nggak gerakan yang bisa Mas Budin share kepada mereka, langkah aksi nyata untuk sama-sama yuk Pancasila, kita lebih dekat dengan Pancasila, kita bumikan Pancasila supaya hari lahir Pancasila tidak hanya di bulan Juni aja begitu loh, tapi sepanjang tahun kita benar-benar menjadikan Pancasila itu adalah arah hidup kita supaya Pancasila juga semakin dekat dengan mereka. Silakan Mas Budin. Saya kebetulan juga banyak pemilih saya yang Gen Z. Mungkin karena saya juga kelihatan Gen Z ya. Iya, baik.
Mas Dewan soalnya ya, betul ini banget. maksa ini. Padahal usianya udah di atas kepala 4. Udah mau masuk generasi kolonial ini. Baik, gak usah pengakuan Mas Budin. Teman-teman saya itu yang kemarin memilih saya itu banyak dari teman-teman Gen Z. Karena saya sering nongkrong ya dengan teman-teman yang kuliah dan lain sebagainya. Macam-macam lah kita membentuk kreativitas. Yeah. Bahkan waktu itu dalam rangka untuk sosialisasi ini, kita bikin video pendek, Pak. Kreasi anak-anak itu terkait dengan sejarah Pancasila, tapi pendek-pendek gitu. Menarik lah. Yeah. Kepingin bagaimana memberitahukan, menginformasikan terkait dengan ideologi Pancasila ini kepada generasi-generasi yang sudah mulai bermain gadget ini. Ya, betul. Nah, paling tidak mereka nggak usah capek-capek lah melihat baca buku dan lain sebagainya. Kita sampai begitu. Ada audiovisual dan sebagainya itu juga sudah berusaha kita lakukan. Kalau dengan mereka itu sampai dalam sarasean, sampai mendatangkan tokoh nasional itu juga kita lakukan dengan teman-teman yang muda ini. Pokoknya kreativitas apapun lah selama itu kita bisa ngomong terkait dengan Pancasila itu pasti akan kita lakukan. Kalau yang ada di Malang Raya dengan teman-teman muda ini. Kebetulan kan ada program pemerintah yang kuliah itu juga banyak yang ada di Malang ini. Nah itu kita dekat dengan teman-teman yang itu. Nah, baik, Mas Fudin, gak kerasa kita harus berpisah, tapi keren sekali saya belajar sejarah kembali, mengenang lagi ya, karena saya suka banget dengan sejarah khususnya tentang Pancasila, karena ini adalah hal yang sangat penting untuk bangsa kita. Begitu ya Mas Fudin, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Muslim ini harap dimaklumi. Tidak apa-apa. Karena sarjana hukum Islam, Pak. Tapi keren mau terjun ke masyarakat, melayani masyarakat, itu yang sangat penting sekali Mas Fudin. Terima kasih banyak, terima kasih banyak sekali lagi. Saya juga berterima kasih Mbak dan seluruh pemirsa. Dan saya yakin pemirsa Anda menyaksikan program ini mendapatkan insight yang lebih, dan semakin kita cintai Pancasila, karena Pancasila adalah dasar dari bangsa kita, kompas dari kita sebagai bangsa Indonesia. Saya Karin Sem pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diminum lagi, silakan.